Ketika Aisyah membuka pintu apartemen mereka di kawasan Sudirman, Jakarta sore itu, tangannya langsung berhenti di udara. Rani sedang duduk di meja makan bersama seorang pria berjas mahal yang Aisyah kenal sebagai perencana acara terkenal di kalangan selebriti. Meja penuh dengan mochkup undangan mewah berwarna emas oto besar mereka berdua di pantai Bali dan datar tamu yang mencapai 500 orang. Rani berbalik dengan senyum lebar, matanya berbinar penuh semangat. Sayang, ini akan jadi pernikahan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Aku sudah pesan NW di Ubud dan undangan resmi akan dikirim minggu depan. Aisyah merasa dunia berputar, kakinya lemas. Ia hanya ingin pernikahan kecil di rumah orang tuanya di Bandung, jauh dari sorotan publik yang bisa menghancurkan segalanya karena keluarga mereka masih sangat tradisional dan konservatif. Aisyah menutup pintu pelan lalu duduk di sofa, tangannya gemetar. Rani sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan tanpa bicara padanya. Mereka bertemu 4 tahun lalu saat sama-sama bekerja di perusahaan pemasaran digital di Jakarta. Aisyah yang pendiam dan hati-hati selalu menjaga hubungan mereka tetap riat karena di Indonesia menjadi perempuan yang mencintai sesama jenis masih membawa risiko besar. Keluarga Aisyah di Bandung adalah keluarga Muslim taat. Ayahnya pensiunan pegawai negeri yang sangat menjunjung adat dan agama. Rani dari keluarga pengusaha kaya di Surabaya, ibunya sering muncul di majalah bisnis. Rani selalu bilang mereka harus bangga dengan cinta mereka, tapi Aisyah tahu bangga di sini bisa berarti kehilangan segalanya. Malam itu setelah perencana acara pulang, Aisyah menghadapi Rani di dapur. "Kenapa kamu lakukan ini tanpa bicara denganku dulu?" tanya Aisyah, suaranya pelan tapi tegas. Rani memeluknya dari belakang. "Karena aku ingin dunia tahu betapa aku mencintaimu, Ais. Kita sudah cukup lama sembunyi-sembunyi. Pernikahan ini akan jadi statement kita." Aisyah menarik diri, air matanya mulai mengalir. "Statement apa, Rani? Keluargaku belum tahu tentang kita. Ayahku bisa stroke kalau tahu anak perempuannya menikah dengan perempuan." Rani menghela napas panjang. "Maka saatnya mereka tahu. Aku sudah mengundang orang tuamu dan orang tuaku ke acara lamaran besar minggu depan di Hotel Bintang 5. Aisyah tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di balkon apartemen memandang lampu kota Jakarta yang sibuk. Dalam hatinya ada badai. Ia mencintai Rani dengan seluruh jiwa, tapi cinta itu datang dengan harga mahal. Di tempat kerjanya rekan-rekan mulai curiga karena Rani sering menjemputnya dengan mobil mewah. Beberapa kali ada bisik-bisik tentang orientasi seksual mereka. Indonesia bukan negara yang ramah bagi pasangan sesama jenis. Meski tidak ada undang-undang yang melarang secara eksplisit, tekanan sosial dan agama sangat kuat. Banyak teman yang Aisyah kenal harus pindah ke luar negeri atau menikah pura-pura dengan lawan jenis demi keluarga. Aisyah tidak ingin itu, tapi Rani sepertinya ingin memaksa semuanya terbuka sekarang. Keesokan harinya Aisyah menelepon ibunya di Bandung dengan suara bergetar. "Bu Aisyah, ada yang ingin diceritakan." Ibunya yang lembut langsung curiga. "Apa yang terjadi, Nak? Suaramu aneh." Aisyah menunda cerita lengkapnya, hanya bilang Rani ingin mengajak keluarga ke acara besar di Jakarta. Ibunya senang mendengarnya. "Wah, bagus dong kalau Rani teman baikmu itu mau bantu acara." Tapi dalam hati Aisyah tahu ini bom waktu. Ia memutuskan untuk menemui Rani di kantornya siang itu. Rani sedang rapat dengan tim marketing untuk kampanye besar perusahaan mereka. Ketika rapat selesai, Aisyah menarik Rani ke ruang kosong. "Tolong batalkan semuanya, Rani, aku tidak siap." Rani menggeleng tegas. "Aku sudah terlalu jauh, Ais. Ini bukan hanya tentang kita tapi tentang keberanian kita untuk hidup jujur." Pertengkaran pertama mereka pecah di ruangan itu. Aisyah menuduh Rani egois, hanya memikirkan citra dan ambisinya sendiri.
Rani balas bahwa Aisyah pengecut selalu mengalah pada tekanan keluarga. Kata-kata tajam saling dilempar sampai Aisyah keluar sambil menangis. Di taksi pulang Aisyah merenungkan pilihan hidupnya. Ia sudah mengorbankan banyak hal untuk hubungan ini termasuk kesempatan promosi kerja karena takut ketahuan. Sekarang Rani ingin mengorbankan privasi mereka demi sebuah pertunjukan besar. Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi badai yang akan datang atau justru ini awal kehancuran? Beberapa hari kemudian undangan resmi mulai beredar di kalangan keluarga besar. Ayah Aisyah menelepon marah. Siapa Rani ini dan kenapa dia mengundang kami ke acara yang katanya pernikahan? Aisyah menjelaskan dengan susah payah bahwa Rani adalah tunangannya. Ayah langsung diam lama lalu suaranya naik. Tunangan apa nak kamu bercanda kan ini tidak lucu. Aisyah menangis di telepon. Ini nyata ya. Kami saling mencintai. Ayah memutus telepon tanpa kata lagi. Ibu Aisyah kemudian menelepon sambil menangis. Nak pulanglah ke Bandung kita bicara baik-baik. Keluarga kita tidak bisa terima ini. Apa kata tetangga nanti apa kata saudara-saudara? Aisyah merasa hatinya hancur. Tekanan dari keluarga mulai membanjir. Paman dan bibi dari pihak ayah mulai mengirim pesan menuduh Aisyah sudah tersesat karena pengaruh kota besar. Rani di sisi lain semakin excited. Ia memposting teaser acara di media sosial pribadinya tanpa tag Aisyah tapi oto mereka berdua sudah cukup jelas. Komentar mulai berdatangan, ada yang mendukung, ada yang menghujat dengan kata-kata kasar seperti dosa besar dan aib keluarga. Rani mengabaikannya tapi Aisyah membaca setiap komentar dan merasa semakin tertekan. Di kantor rekan kerja mulai menjauh, beberapa bahkan meminta pindah tim. Bos memanggil Aisyah ke ruangan dan menanyakan rumor yang beredar. Aisyah hanya bisa bilang itu urusan pribadi tapi ia tahu posisinya mulai goyah. Malam sebelum acara lamaran besar Aisyah dan Rani bertengkar hebat lagi. Aisyah memohon sekali lagi. Tolong Rani, ini terlalu cepat, aku belum siap menghadapi keluargaku. Rani memegang tangan Aisyah erat. Kalau kita tunggu terus kapan kita bisa bahagia aku lelah sembunyi. Aisyah menarik tangannya. Bahagia dengan cara menghancurkan orang lain, kamu pikir itu adil Rani? Rani diam lalu berkata pelan. Mungkin aku salah tapi aku tidak bisa mundur lagi. Aisyah pergi ke kamar tidur sendirian menangis sampai pagi. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Pagi harinya ia memutuskan tetap hadir di acara itu tapi dengan hati yang berat, penuh keraguan dan ketakutan akan konsekuensi yang tak terhindarkan. Acara lamaran di hotel mewah di kawasan Tamrin berjalan dengan megah. Rani telah menyewa bandlie dekorasi bunga impor dan catering dari chef terkenal. Tamu mulai berdatangan termasuk keluarga Aisyah yang datang dengan wajah tegang. Ayah Aisyah masuk dengan langkah berat diikuti ibu yang mata sembab. Rani menyambut mereka dengan hangat tapi ayah Aisyah hanya mengangguk dingin. Ketika acara dimulai Rani naik ke panggung mengumumkan dengan lantang bahwa ini adalah lamaran resmi antara dirinya dan Aisyah. Sorak-sorai dari teman-teman Rani memenuhi ruangan tapi keluarga Aisyah duduk diam seperti patung. Aisyah berdiri di samping Rani, tangannya dingin dan berkeringat. Setelah pengumuman keluarga besar mulai bereaksi. Paman Aisyah mendekati Rani dengan wajah merah. Ini tidak benar menurut agama dan adat kami. Rani mencoba menjelaskan bahwa cinta mereka murni dan tulus tapi paman langsung memotong. Cinta apa ini, dosa besar kalian berdua perempuan. Ayah Aisyah bangkit berdiri, suaranya gemetar karena marah. Aisyah pulang sekarang, ini tidak bisa diteruskan. Aisyah menangis memohon ayahnya mengerti tapi ayah hanya berkata, kalau kamu lanjutkan hubungan ini anggap saja kamu bukan anakku lagi. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah seperti pisau tajam.
Ia merasa dunia runtuh di depan matanya. Rani mencoba menenangkan situasi dengan menarik Aisyah ke samping. Lihat sayang, mereka akan terbiasa nanti. Tapi Aisyah mendorongnya pelan. Kamu tidak mengerti Rani, ini bukan tentang terbiasa, ini tentang kehilangan keluarga. Mereka pulang ke apartemen dalam diam yang berat. Di mobil Rani mencoba memegang tangan Aisyah tapi Aisyah menolak. Malam itu Aisyah tidur di sofa sendirian memikirkan semua pengorbanan yang telah ia berikan. Ia pernah meninggalkan pekerjaan impian di perusahaan multinasional karena takut ketahuan orientasinya. Sekarang Rani memaksa ia kehilangan keluarga juga. Apakah ini cinta atau ambisi Rani untuk terlihat modern dan berani di mata publik? Keesokan harinya berita acara lamaran bocor ke media sosial dan beberapa portal berita online. Judul-judul sensasional muncul, pasangan perempuan Indonesia umumkan lamaran megah di hotel mewah. Komentar netizen membanjir, ada dukungan dari komunitas tapi mayoritas menghujat dengan kata-kata kebencian. Keluarga Rani juga mulai bereaksi. Ibu Rani menelepon marah. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga Rani. Kami pengusaha terkenal, bagaimana kalau mitra bisnis tahu? Rani membela diri tapi ibunya mengancam akan memotong dana perusahaan yang Rani kelola. Tekanan datang dari dua arah sekarang. Aisyah memutuskan pulang ke Bandung untuk bicara langsung dengan keluarganya. Perjalanan kereta api selama 3 jam terasa seperti siksaan. Di rumah orang tua ia disambut dengan suasana dingin. Ayah duduk di ruang tamu dengan Al-Quran di pangkuan. Nak, ini ujian bagimu. Kamu harus bertobat dan menikah dengan laki-laki yang baik. Aisyah menangis. Ya, aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri. Ibu memeluknya erat tapi juga menangis. Kita sayang kamu nak, tapi masyarakat tidak akan terima. Saudara-saudara sudah mulai menjauhi kami karena gosip ini. Aisyah merasa bersalah telah membawa aib bagi keluarga. Saat di Bandung, Aisyah bertemu teman masa kecilnya yang kini sudah menikah dan punya anak. Teman itu bilang, Ais, kalau kamu lanjutkan ini kamu akan sendirian nanti. Keluarga adalah segalanya di sini. Aisyah mulai ragu apakah keputusannya mempertahankan Rani layak dengan semua penderitaan ini. Kembali ke Jakarta, ia menemukan Rani sedang rapat dengan tim humas untuk mengelola citra pasca berita. Rani bilang, kita harus hadapi ini bersama Ais, aku sudah siapkan pernyataan resmi. Aisyah merasa semakin asing dengan Rani. Dulu Rani yang lembut dan pengertian, sekarang sepertinya lebih fokus pada image dan kontroversi yang bisa mendongkrak karirnya. Konflik semakin dalam ketika Rani mengumumkan rencana pernikahan resmi di Bali dengan 100 tamu IP termasuk beberapa selebriti dan pengusaha. Aisyah menolak keras. Aku tidak mau Rani, ini terlalu berlebihan. Rani marah. Kamu selalu menghindar Ais, kalau kamu benar-benar mencintaiku kamu akan ikut. Pertengkaran ini membuat Aisyah pergi ke hotel sendirian untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal bersama. Di kamar hotel ia menangis mempertanyakan semua pilihan hidupnya. Apakah ia pengecut seperti kata Rani atau justru Rani yang egois tidak memahami beban yang ditanggung Aisyah sebagai anak perempuan dari keluarga tradisional. Tekanan sosial semakin kuat. Di media sosial akun Aisyah dibanjiri hate komen. Beberapa rekan kerja mulai memboikotnya dalam rapat. Bos memanggilnya lagi dan memberikan peringatan resmi bahwa perilaku pribadi mempengaruhi citra perusahaan. Aisyah merasa terpojok dari semua sisi. Ia mulai mempertimbangkan untuk mundur dari hubungan ini demi menyelamatkan keluarga dan karirnya, tapi setiap kali memikirkan Rani hatinya sakit. Cinta mereka sudah terlalu dalam tapi sekarang penuh luka. Rencana pernikahan di Bali mulai berjalan dengan persiapan besar-besaran.
Rani menyewa ila mewah di Ubud dengan pemandangan sawah hijau dan mengundang otogar profesional. Aisyah ikut terpaksa tapi setiap hari ia merasa semakin hampa. Saat mencoba gaun pengantin putih sederhana di butik, Rani malah memilih gaun mewah dengan detail rumit yang akan membuat mereka jadi sorotan. "Kamu cantik sekali, Ais," kata Rani, tapi Aisyah hanya melihat dirinya sendiri di cermin sebagai seseorang yang asing. Keluarga Aisyah menolak datang ke Bali tapi mengirim surat resmi yang meminta Aisyah memikirkan kembali keputusannya. Di Bali sebelum hari, sebuah kejadian besar terjadi. Sebuah video pendek Rani mencium pipi Aisyah saat fitting gaun bocor ke internet. Video itu menyebar cepat dan menjadi trending. Komentar semakin kasar, ada yang menyebut mereka sebagai aib bangsa, ada yang mengancam boikot produk keluarga Rani. Ibu Rani datang mendadak ke Bali dan bertengkar hebat dengan Rani di Ila. "Kamu sudah menghancurkan reputasi keluarga kami, Rani, aku tidak mengenal kamu lagi." Rani menangis untuk pertama kalinya di depan Aisyah. "Aku hanya ingin kita bebas, Bu." Tapi ibunya pergi dengan kata-kata dingin. "Kalau begitu anggap saja aku tidak punya anak perempuan." Aisyah memeluk Rani saat itu, merasa kasihan tapi juga marah. Lihat akibatnya, Rani, semua orang menderita. Rani memegang tangan Aisyah erat. "Kita harus kuat, Ais, ini ujian cinta kita." Tapi Aisyah mulai mempertanyakan apakah ini masih cinta atau sudah jadi ego masing-masing. Mereka menghabiskan malam dengan diam saling memeluk tapi hati masing-masing penuh keraguan. Pagi harinya media lokal datang ke lokasi dan meminta wawancara. Rani setuju tapi Aisyah menolak. Ini membuat Rani kecewa dan mereka bertengkar lagi di depan Staila. Hari pernikahan tiba dengan cuaca cerah tapi suasana tegang. Hanya sedikit tamu yang datang dari pihak Rani, keluarga Aisyah absen total. Saat akad nikah sederhana dilakukan oleh penghulu yang bersedia, meski ragu, Aisyah merasa hatinya hancur. Ia menjawab ijab kabul dengan suara bergetar tapi air mata mengalir deras. Setelah itu pesta kecil diadakan tapi suasana muram. Rani mencoba tersenyum tapi Aisyah bisa melihat kesedihan di matanya. Malam itu di kamar pengantin, Aisyah berkata pelan, "Aku mencintaimu, Rani, tapi aku tidak tahu apakah kita bisa bertahan." Rani hanya memeluknya tanpa kata. Kembali ke Jakarta setelah pernikahan, masalah baru muncul. Perusahaan Rani kehilangan beberapa kontrak besar karena mitra bisnis mundur akibat kontroversi. Keluarga Aisyah mengirim pesan terakhir meminta Aisyah memilih keluarga atau Rani. Aisyah merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Ia mulai mengalami serangan panik, sering menangis sendirian di kamar mandi. Rani mencoba mendukung tapi Aisyah merasa Rani terlalu fokus pada pemulihan citra bisnisnya sendiri. Suatu malam Aisyah menemukan email dari mantan pacar Rani yang perempuan juga. Isinya mengungkap bahwa Rani pernah meninggalkan pacarnya dengan cara serupa demi ambisi karir. Aisyah merasa dikhianati lagi. Ia menghadapi Rani dengan email itu. "Apa ini, Rani, kamu lakukan hal yang sama padaku sekarang?" Rani mengaku bahwa dulu ia memang egois tapi kali ini berbeda karena ia benar-benar mencintai Aisyah. Tapi kepercayaan Aisyah sudah retak. Ia mulai menjauh secara emosional meski masih tinggal bersama. Tekanan dari masyarakat terus berlanjut. Mereka mendapat ancaman online, bahkan ada yang mengirim paket misterius berisi surat ancaman. Polisi disertakan tapi rasa aman mereka hilang. Aisyah mulai berpikir untuk pergi sementara keluar kota tapi Rani memohon agar tetap bersama. Konflik internal Aisyah semakin dalam, ia merasa harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan tanggung jawab moral terhadap keluarga serta masyarakat. Beberapa bulan setelah pernikahan situasi semakin buruk. Perusahaan tempat Aisyah bekerja memberhentikannya dengan alasan restrukturisasi tapi Aisyah tahu itu karena kontroversi.
Rani berusaha keras menyelamatkan bisnis keluarganya dengan mengadakan pertemuan dengan mitra lama tapi banyak yang menolak. Mereka mulai sering bertengkar tentang uang dan masa depan. Aisyah menyalahkan Rani atas semua kehilangan ini sementara Rani merasa Aisyah tidak cukup mendukung. Suatu hari Aisyah menerima telepon dari ayahnya yang sakit di rumah sakit Bandung. Ayah bilang, "Nak, pulanglah sebelum aku pergi selamanya. Aku makan kamu tapi aku tidak bisa terima pilihanmu." Aisyah langsung pulang ke Bandung meninggalkan Rani di Jakarta. Di sisi ayahnya yang lemah ia menangis meminta maaf. Ayah memegang tangannya lemah. "Kamu anakku Ais tapi pilihanmu menyakitkan kami semua." Ibu bilang kalau Aisyah mau kembali ke jalan yang benar mereka akan terima lagi. Aisyah menghabiskan waktu di Bandung merawat ayah dan merenungkan hidupnya. Ia bertemu konselor agama yang menjelaskan perspektif Islam tentang hubungan sesama jenis tapi Aisyah merasa bingung antara keyakinan dan perasaannya sendiri. Ia mencintai Rani tapi juga mencintai keluarganya. Rani datang ke Bandung mencoba membawa Aisyah pulang. Mereka bertengkar di rumah sakit sampai ayah Aisyah mendengar. Ayah memarahi Rani. "Kamu sudah merusak anakku, sekarang pergilah." Rani pergi dengan hati hancur tapi sebelumnya ia berbisik ke Aisyah. "Aku akan tunggu kamu Ais apapun yang terjadi." Aisyah merasa terbelah. Setelah ayahnya stabil Aisyah memutuskan kembali ke Jakarta tapi dengan syarat mereka hidup lebih tenang tanpa publisitas. Namun Rani sudah terlanjur merencanakan comeback besar dengan wawancara eksklusi di televisi nasional. Aisyah marah besar. "Kamu tidak belajar dari kesalahan Rani, ini akan menghancurkan kita lagi." Rani bersikeras. "Ini kesempatan kita untuk bicara langsung ke publik." Wawancara itu terjadi dan menjadi sensasi. Mereka menceritakan perjuangan mereka tapi reaksi publik tetap terbelah. Keluarga Rani memutuskan hubungan sepenuhnya dan bisnis mereka bangkrut. Aisyah merasa ini akhir dari segalanya. Dalam kekacauan itu Aisyah menyadari bahwa ia harus membuat pilihan akhir. Ia meninggalkan Rani untuk sementara waktu pindah ke apartemen kecil sendirian. Di sana ia menulis surat panjang untuk Rani menjelaskan semua luka dan pengorbanannya. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak boleh memaksa orang lain kehilangan diri sendiri. Rani membaca surat itu dan untuk pertama kalinya ia menangis sendirian mengakui kesalahannya terlalu egois. Aisyah mulai membangun hidup baru, bekerja relance dari rumah dan menjaga hubungan jarak dengan keluarga. Ia masih mencintai Rani tapi ia memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri dulu. Rani mencoba menghubunginya berkali-kali tapi Aisyah butuh waktu. Konflik moral terus menghantui Aisyah, apakah ia pengkhianat cinta atau justru penyelamat diri sendiri dan keluarganya. Setahun kemudian Aisyah dan Rani bertemu kembali di sebuah kai kecil di Jakarta. Rani sudah kehilangan banyak tapi ia tampak lebih tenang dan rendah hati. "Aku salah Ais, aku terlalu memaksakan isiku sendiri tanpa memikirkan bebanmu." Aisyah memandangnya dengan mata yang lebih bijak. "Aku juga salah karena terlalu lama diam saja." Mereka bicara panjang tentang semua luka yang terjadi, pengorbanan yang mereka bayar dan pelajaran yang didapat. Rani kini bekerja di organisasi non-profit yang mendukung hak-hak perempuan termasuk isu tapi dengan cara lebih hati-hati dan edukatif. Aisyah memutuskan untuk tidak kembali ke hubungan romantis penuh tapi mereka tetap berteman dekat. Keluarga Aisyah mulai perlahan menerima meski tidak sepenuhnya dengan syarat Aisyah tidak mempublikasikan hubungan lagi. Ayah Aisyah yang sudah sembuh sering menelepon dan bicara lembut. "Nak, bahagia itu penting tapi jangan lupakan kami." Aisyah belajar menyeimbangkan antara identitasnya dan tanggung jawab keluarga. Ia mulai aktif di komunitas dukungan psikologis bagi perempuan yang menghadapi konflik serupa. Rani juga berubah.
Ia mengakui bahwa ambisinya dulu telah merusak banyak hal dan sekarang ia fokus pada penyembuhan diri. Mereka saling mendukung dari jarak tapi luka lama masih terasa. Suatu hari Aisyah melihat Rani di acara kecil tanpa kamera dan merasa damai. Cinta mereka berubah bentuk dari romantis menjadi persahabatan dalam yang penuh pengertian. Aisyah sadar bahwa pengorbanan terbesar adalah melepaskan agar keduanya bisa tumbuh. Cerita ini mengajarkan bahwa pilihan sulit selalu datang dengan harga. Aisyah membayar dengan kehilangan sementara keluarga dan karir stabil. Rani membayar dengan kebangkrutan bisnis dan hubungan keluarga. Tapi dari semua itu muncul kesadaran baru tentang batas cinta dan pentingnya menghargai perasaan orang lain. Di Indonesia di mana nilai keluarga dan agama sangat kuat, perjuangan pasangan seperti mereka masih panjang penuh tantangan. Apakah mengorbankan identitas sejati demi menjaga harmoni keluarga dan masyarakat adalah keputusan yang benar atau salah?